Perkenalkan, nama saya Diki Novanto, bisa dipanggil Diki. Saya adalah seorang programmer dan sekarang saya kerja sebagai software engineer. Ya, ini adalah video pertama saya, jadi ya mohon maaf, videonya masih sederhana ya. Ya karena saya baru mulai, jadi saya mau coba-coba dulu. Oke, jadi mengapa saya bikin channel ini? Ya, saya ingin bikin konten edukasi buat anak muda Indonesia atau siapapun yang tertarik untuk belajar programming. Dan ya, ini saya bikin dalam bahasa Indonesia dulu, dan ada kemungkinan nanti saya juga akan bikin konten dalam bahasa Inggris. Jadi lihat saja nanti. Ya, apa itu programming? Ya, intinya adalah kita bikin program. Gimana? Ya, contoh programnya, contoh program yang ada di dunia ini sekarang ya, contoh aja operating system OS kalian, contoh Windows, atau kalian misalkan pakai Mac OS atau ya, pakai Linux. Nah itu semua itu dibikin, itu semua itu program. Ya, contoh lain adalah misalkan Google, jadi search engine-nya itu program. Contoh lainnya ya Facebook, TikTok, itu semua program. Nggak mungkin itu semua dikendalikan oleh manusia, itu semua program dan semua itu dijalankan oleh komputer. Nah intinya ya kita menulis kode yang bisa dieksekusi oleh komputer. Nah tapi pertanyaannya, kenapa kok harus dieksekusi komputer? Kenapa nggak kita aja yang eksekusi? Nah karena ya komputer bisa menjalankan instruksi jauh lebih cepat daripada manusia. Contohnya aja nih, coba kalian hitung pakai kertas sama pulpen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kalian hitung pakai kertas, itu berapa lama kalian butuh untuk hitung itu? Ya itu pasti butuh waktu lama banget kan, kecuali kalian hafal aja, kalian perlu nulis di kertas itu butuh setidaknya lebih dari 1 detik. Coba kalau komputer itu dapat menghitung itu dengan sekejap. Mau bukti? Coba ini ya. Buat buktinya, coba aja kita ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu bahkan gak ada 1 detik. Jauh lebih cepat dan kita langsung dapat hasilnya. Ya, itu. Nah, untuk alasan keduanya ya, kenapa kita harus menyuruh komputer buat ini, ya untuk melakukan operasi yang berulang-ulang. Jadi kan kita manusia untuk pasti bosan kan kalau melakukan sesuatu yang berulang-ulang terus, dan jadi kayak rutinitas dan belum tentu apa yang kita lakukan itu pasti benar. Kadang kan kita manusia berbuat salah dan pasti butuh waktu lebih lama juga. Nah, kita bisa minta tolong sama komputer buat eksekusi program berapa kali pun ya, asalkan komputer kalian masih ada power ya, masih ada baterai, baterainya masih keisi atau masih kecolok ke listrik. Dan komputer walaupun diminta berkali-kali tidak akan komplain sama kalian, pasti akan dijalankan dengan secepat mungkin gitu. Ya contohnya ya, kalian bisa minta tolong hitungin tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuadrat, pasti langsung bisa dieksekusi berapa kali pun pasti bisa. Nah lalu pertanyaannya adalah, ya apa yang harus kita tulis agar komputer paham dan bisa menjalankan eksekusi? Ya kita harus nulis kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah ada banyak bahasa pemrograman, contohnya adalah ya C, C++, Pascal, Python, Go, Java, JavaScript, dan lain-lain, ada banyak. Nah, masing-masing bahasa pemrograman ya antara punya compiler atau interpreter. Nah, lalu kalian bertanya, apa itu compiler atau interpreter? Saya jelaskan. Nah, compiler ini intinya ya bisa mengubah kode kita ke bahasa mesin yang mesin dapat pahami dan mesin dapat eksekusi. Contoh compiler itu G++, itu untuk bahasa
C++, GCC untuk bahasa C, dan ya Java compiler untuk Java. Nah, lalu interpreter itu intinya juga sama, mengubah kode ke bahasa mesin agar mesin dapat eksekusi. Lalu bedanya apa? Ya, bedanya kalau compiler itu intinya seluruh source code kita harus benar, sintaksnya harus benar, baru kode kita bisa dikompil. Intinya itu. Intinya jadi harus lolos compile dulu sebelum dapat dihasilkan executable code, dan kemudian executable code itu dapat dijalankan oleh mesin. Nah, berarti kalau tidak compile ya compile error. Nah, berarti harus dibenerin dulu supaya bisa compile. Nah, kalau interpreter intinya adalah menginterpret line of code satu persatu. Jadi kalau line 1 benar itu bisa dieksekusi, line 2 benar bisa dieksekusi, line 3 salah, sintaksnya salah, baru interpreter itu berhenti dan melaporkan error. Ya, contoh bahasa pemrogramannya itu Python dan JavaScript. Nah, ini saya akan contohkan Hello World di C++ ya. Jadi ada ini program Hello World. Mungkin bisa saya demokan aja. Ini sebenarnya sudah ada sih, tapi bisa saya demokan dulu. Misalkan dari awal aja ya. Pertama kita lakukan adalah include library. Ini IOStream adalah library untuk melakukan I/O, input, output. Nanti bisa ditunjukkan using namespace std. Ini artinya adalah kita menggunakan namespace std, artinya standar. Nanti saya jelaskan. Saya kasih demo gimana kalau kita nggak pakai ini. Lalu kita bikin kode utamanya, return 0, lalu kita bisa cout hello world. Nah, contohnya seperti ini. Intinya ini adalah cout artinya kita print ke standar, ke output, dan kita print hello world, dan kita akhiri dengan end line, new line. Lalu kita coba eksekusi ya. Ini coba kita ke direktorinya ini ada di sini kebetulan saya, dan saya bisa langsung compile. Oh ya, kalau ini kebetulan saya memakai Mac ya, jadi G++ nya bisa diinstal pakai, kita harus install Xcode dulu. Dan kalau Windows kalian bisa download compiler C++. Kalau Linux kayaknya setahu saya bisa langsung pakai G++, kayaknya sudah ada bawaannya itu kalau tidak salah. Tapi intinya buat compile kita harus G++, lalu file name hello world, dan ini tidak ada compiler error dan langsung bisa, dan hasilnya adalah a.out ini sudah executable file. Jadi waktu kita harus jalanin pakai titik garis miring, artinya adalah current directory ini, lalu kita jalanin a.out dan bisa ke print hello world. Kita bisa minta jalanin ini berkali-kali terus, pasti akan sama. Nah, coba aja ya kita hilangkan ini ya, jadi nggak pakai endline. Hasilnya bisa kelihatan nanti bedanya ada endline atau enggak. Sebenarnya itu sih ya ini. Atau kalau di Linux kalian bakal lihat kayak seperti ini, hello world begin ya, seperti ini. Jadi seperti tidak ada endline, tapi kebetulan di Mac outputnya seperti ini, tidak masalah. Tapi biar kelihatan lebih enak, kasih endline saja. Dan ini kalau misalkan kita nggak pakai using namespace std ya, ini bakal compile error. Coba kita jalanin lagi ya. Kita intinya nggak tahu cout ini apa artinya. Ternyata cout ini adalah bagian dari std. Kita harus saya lihat dulu. Oh ya, endline juga harus ada std-nya ya, baru bisa dijalanin lagi. Jadi agak ribet ya kalau
agak ribet. Kalau kita harus nulis std, kita harus declare ininya dulu. Lebih baik kita buat sekarang, buat belajar aja ya, biar praktisnya kita pakai using manifest std ini. Dan ini bisa dikompil lagi dan bisa jalan lagi gitu ya. Ini yang paling dasar. Ya kalian juga bisa mainin dengan source code ini ya, jadi bebas saja. Oh ya, buat ini bukan satu-satunya cara. Ini artinya kalau buat kasus ini adalah kita akan ngeprint ke standar output, yang artinya terminal kita. Sebenarnya ini nggak strictly ke standard output sih, nggak harus ke terminal. Ini bisa aja ke file. Ya contohnya ya, misalkan misalkan apa, output txt. Nah, ini akan kelihatan di output. Ya, waktu kita buka output txt akan keluar hello world. Open output. Ya, akan ada hello world di itu sih. Atau bisa juga declare file name apa, output apa, file name dari output file name-nya, jadi bisa ketika dijalankan akan langsung di print, langsung dicetak ke file itu sih ya. Itu intinya itu. Ini yang paling dasar hello world. Ya, saya ada beberapa tips tentang belajar programming. Intinya kita jangan ngapalin sintaks ya. Kita intinya sering-sering bikin program dan pasti akan hafal sendiri nantinya. Jadi tak usah ngapalin. Nah, yang paling penting ini kita melatih computational thinking atau problem solvingnya. Ya bukan melatih hafalan sintaks programming language. Jadi tidak perlu belajar banyak bahasa programming. Jadi nggak perlu kayak belajar C++, hari ini belajar C++, besok belajar C, besok belajar Python. Kayak gitu itu mungkin bakal kurang efektif menurut saya. Ya, yang paling penting kita melatih problem solvingnya dulu, computational thinkingnya dulu. Dan ya, cukup gunakan satu saja dulu untuk gunakan satu programming language sekarang. Satu programming language dulu saja untuk sekarang, dan kita latih computational thinking kita. Nah, gimana cara melatih computational thinking? Saya ada website satu, yang ini websitenya punyanya Toki, yang pasti akan berguna buat kalian. Jadi Telex ini punyanya Toki, tim Olimpiade Komputer Indonesia. Kalian bisa belajar di sini pemrograman dasar, dan kalian bisa ngerjain ini. Ini akan jelasin dari dasar banget sampai yang cukup expert. Dan ya, bisa belajar dari sini. Ini dulu waktu saya masih pemula, ini sangat membantu saya. Ya, jadi bisa coba aja dulu. Oke. Nanti saya juga akan bikin video tentang cara nge-solve semua problemnya di sini. Jadi ya buat kalian kalau stuck bisa lihat kalau butuh bantuan. Ya, itu sih. Ya, nanti kalau udah cukup jago ya kita bisa dengan mudah pindah ke bahasa pemrograman lain, karena mayoritas intinya juga sama, cuman bahasanya aja yang beda. Dan ya, have fun. Coba aja ubah-ubah source code-nya, jangan takut salah. Kalau dapat compile error ya artinya kalian belajar hal baru dan belajar untuk solve compile error-nya. Jadi kalian lihat compile error message-nya, kalian coba artiin itu artinya apa, terus ya di solve ya. Jadi jangan takut salah. Programming ya kalau salah tinggal dibenerin gitu aja sih. Jadi masih nggak apa-apa ya. What's next ya, nanti saya akan bisa jelaskan tentang variabel dan aritmatika sederhana.
pakai C++. Jadi ini saya akan bikin video dalam bahasa C++ nantinya. Akan bikin video ya, programnya akan saya program yang akan saya buat akan dalam bahasa C++. Ya, itu aja. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih.